Overheatingnya seperti apa sih, Mas? Overheat. Jadi gini, sebenarnya kalau mau ini ya kita bahas bareng segala macem, yang namanya kamera, apalagi ini kan kamera hybrid gitu kan. Kalau kita mau push terus segala macam, pasti akan ada waktunya itu overheat. Halo teman-teman ngulik, balik lagi nih dengan Dadi. Sekarang gue sudah kedatangan tamu dari Canon Indonesia, DataScript. Silakan Mas, siapa? Ya, saya Dani. Wes. Saya ini asisten marketing manager, kebetulan untuk pegang produknya DSLR dan mirrorless. Oke, nah ini. nih. Sekarang kita akan membahas satu buah kamera baru, yaitu kamera yang ini. Nih. EOS R5D. Apa kata lo aja? Mas Dani nih. Ya, oke. Gimana? Mas, nih kita udah sering lihat nih review-review tentang EOS R5. Dan sudah mulai ada pre-ordernya ya. Udah. Kebetulan udah close malahan. Udah close malah. Udah close ya. Sebenarnya apa sih nih EOS R5 ini? Ya, kalau EOS R5 ini kamera bisa dibilang flagship terbaru dari Canon, khususnya mirrorless. Nah, kalau di DSLR kan ada DX Mark III. Nah, kalau di mirrorless sekarang kita ada EOS R5 ini. EOS R5 berarti kalau misalkan secara level dia sama dengan EOS 1DX Mark III? Ada sedikit perbedaan nih, tapi kalau levelnya ya dia di puncaknya, sama-sama di puncak semua, gitu. Nah, kalau boleh tahu fitur-fiturnya apa aja nih? Fitur banyak, jadi bisa dibilang kamera ini itu unggul di video maupun foto. Nah, kalau foto dia punya resolusi 45 megapiksel. 45 megapiksel. Nah, terbilang resolusinya tinggi, tapi dia punya speed continuous yang sangat cepat, 20 frame per second Mas jadi. 20 frame per second. Benar. Kalau nggak salah di 1DX itu 18 ya? Enggak, 20 juga. 20 juga. Nah, sama kalau di 1DX dan ini sama. Gitu. Yang membedakan itu adalah saat kita memotret mechanical. Nah, kalau di 1DX itu 14-16 lagi ya. Nah, kalau ini 12. Kalau di mechanicalnya. Iya, yang beda di mechanicalnya. Selain itu, selain dari FPS? Foto. Nah, terus keunggulan lagi lainnya dia itu juga punya satu format baru namanya HEIF. Jadi itu beda nih sama yang kita kan seringnya sekarang JPEG, ya kan? JPEG itu kan 8 bit. Sekarang ini ya. Nah, kalau ini 10 bit. 10 bit untuk foto. Jadi dia bisa menyimpan data lebih banyak daripada JPEG. Makanya hasil yang dihasilkan dari fotonya itu makin kaya warnanya. Jadi bisa dibilang dia punya dynamic range yang lebih lebar, dan saat kita convert ke JPEG, gradasinya pun begitu, dia mengikuti. Jadi kalau kadang-kadang kita memotret JPEG, kadang-kadang langitnya putih, nggak kelihatan detailnya. Nah, kalau pakai format HEIF yang walaupun dikonvert ke JPEG, itu bisa kelihatan. Nah, ini kan berarti dia dua format yang berbeda dengan JPEG. Yes. Apakah HEIF ini berbeda juga dengan RAW foto? Beda. Kalau RAW itu kan ibaratnya foto mentah ya. Dimana setelah kita memotret, misalkan kita kurang suka, misalkan pengen mau memperbaiki lagi nih, misalnya kayak brightness, kontras yang lebih detail lagi. Nah, itu bisa diperbaiki di RAW. Nah, ini beda. Nah, yang bedakan antara JPEG dan HEIF itu hanya ini ukurannya itu. Dimana kalau JPEG 8 bit, 10 bit. Menarik. Selain itu, untuk di foto dulu deh kita bahas. Terus kalau di foto lagi nih ya, dia punya teknologi fokusnya juga sudah yang luar biasa banget Mas Dadi. Contoh nih, kita udah kenal nih face detection. Terus ada eye detection. Ini makin keren lagi eye detectionnya, makin cepat untuk nge-track. Dan terus yang terbaru lagi nih ada head detection. Nah, head detection itu kalau misalkan kita memotret olahraga contoh ya, ada balap motor, terus hanggar, itu kadang nggak kelihatan wajah, nggak kelihatan mata, benar. Nah, itu kita masih bisa ngedetect dengan adanya head detection itu istimewanya. Misalkan nih Mas, ada kan kalau
face detection, eye detection itu kan pasti dari depan ya, dari depan muka kita. Nah, kalau misalkan pakai helm kan mungkin ada yang kontrasnya, kontrasnya itu dari kaca, betul. Nah, kalau misalkan dia head detection itu bisa nggak sih dari belakang kepala gitu, misalkan rambut? Bisa. Jadi kalau saya sendiri pernah tes langsung untuk head detection itu memotret skating. Skating itu kan banyak gerakan yang dia berputar-putar tuh. Betul. Nah, dia begitu terlihat wajah, dia akan mendetek wajah atau mata. Begitu dia ada belakang, dia akan mendeteksi di kepala. Oke. Gitu. Itu luar biasa ya. Jadi mau memotret apa nggak akan lepas. Dengan dia tracking. Oke. Nah, apalagi nih Mas yang fitur-fitur unggulan yang Mas Dani tahu, yang Mas Dani akan ceritakan untuk kamera EOS R5 ini? Aku mau bahas juga untuk AF, ada satu lagi yang keren, itu adalah animal detection. Animal detection AF. Jadi selain tadi ke human, sekarang ini juga dimenangkan buat hewan. Jadi dia saat misalkan kita hobi nih burung segala macam, nah itu bisa ngedetect dari body. Misalkan kita jaraknya jauh ya, nah itu kelihatan body nih. Nah, terus nanti kalau udah terlihat wajah dari burung terus ke mata, nah itu juga bisa ngedetect matanya. Langsung berubah, jadi dari body langsung ke mata, mengkerucut ke muka, kepala, ke wajah, ke mata. Ke mata. Gitu. Jadi itu ada pilihan lagi atau memang otomatis atau gimana? Otomatis. Semuanya otomatis. Nah, tapi di situ di dalam kamera ini kita bisa milih priority. Jadi kalau kita prioritas ada human, ada ke animal. Jadi misalkan ada dua objek nih, ada human, ada animal. Saat kita pilih prioritinya ke animal, dia akan prioritaskan ke animalnya. Berarti kalau misalkan nih ada saya nih, ada saya yang mau motret Mas Dani nih, atau saya iseng pakai modenya animal, bisa nggak tuh Mas? Sebenarnya tetap bisa sih. Gitu. Iya, itu kan hanya prioritas kan. Jadi tetap dia kalau ada manusia tetap mendetek. Bukan berarti saya hewan. Dikirain gitu. Jadi bisa kan, wah ini teman saya manusia atau bukan gitu kan, ada yang jahat gitu, tiba-tiba diganti modenya mode animal. Bukan kayak gitu. Kali itu ada apa lagi nih Mas? Fitur-fitur unggulan untuk di foto? Di foto, foto itu ada yang menarik lagi tuh. Ini tambahan lagi ya. Yang menarik tuh ada namanya clarity. Jadi orang kan kadang-kadang pengen motret yang detailnya terlihat jelas. Misalkan kayak kita memotret biasanya itu orang tua ya, yang bukan kelihatan keriput-keriputnya segala macam. Nah itu kalau kita naikkan clarity-nya, nah itu akan terlihat lebih jelas. Lebih tekstur dari kurutan-kurutan itu akan keluar. Ya, jadi dia itu menaikkan mid tones, kontras yang ada di mid tones. Jadi makin kelihatan kerutan-kerutannya. Gitu. Waduh, tuh agak sedikit sulit ya buat foto-foto wanita-wanita yang kekinian. Nah, itu susah sih. Jangan kalau itu mending clarity-nya dikurangin, jangan ditambahin gitu. Betul. Oh, berarti bisa di-adjust ya? Bisa minus juga. Bisa di minus. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita foto kan, apalagi ibu negara kita kan, ibu negara kita yang di rumah, bukan ibu negara kita yang beneran ya. Ibu negara kita yang di rumah pas foto. Ya, aku kayak kelihatan lebih tua. Iya. Jual kameranya. Ya, kurangin aja clarity. Aman. Iya. Kalau udah makin ini aman lah. Ya, kalau misalkan nih, selain itu deh, ada apa lagi? Foto sebelum kita masuk ke video nih. Unggulan sih garis besarnya itu sih. Garis besarnya itu. Tapi sih aku rasa udah hampir semuanya itu dicakup oleh Canon. Gitu. Dari sebelum-sebelumnya itu juga ada ya white balance-nya paling bagus. Ya, ada white priority. Auto white balance paling bagus menurut saya ya, saya. Karena dia punya white priority itu. Betul. Nah, next nih untuk kita bahas video nih. Gimana? Kan saya sempet review dan nonton reviewan orang ini. Banyak kan yang bilang kalau video kamera EOS R5 ini diperuntukkan untuk videografi. Ya. Mirrorless untuk videografi. Nah, coba deh tolong jelasin fitur utamanya apa sih? Fitur utamanya. Gitu. Yang paling sering banyak didengar itu pasti ya, itu dia punya perekaman 8K. 8K. Dan itu kita bisa pilih antara UHD atau DCI.
Oh, ada 2. Ada 2. Oke. Gitu. Terus selain itu dia bisa 8K RAW. 8K RAW. RAW. Internal, eksternal? Internal. Ya, dengan catatan kita harus pakai CF Express. CF Express. Itu memori baru lagi, Mas? Iya. Karena gini, kenapa kita memberikan ini kan dual slot ya? Dual slot. Yang satu SD bisa UHS 2, yang satu CF Express. Nah, kenapa kita menambahkan CF Express? Karena CF Express ini punya speed untuk write itu sangat memang tinggi. Jadi ini yang akan membantu kita dalam misalkan ya tadi contohnya merekam 8K. Merekam 8K. Juga kalau foto tadi, kan kalau foto kita continuous, cepat, tapi resolusinya tinggi 45. Coba deh cari kamera yang bisa continuous cepat, tapi resolusinya tinggi. Pasti susah. Paling tinggi harusnya ini sih. Oke. 40 mega 45. 20 frame per second. 20 frame per second. Rata-rata dengan continuous yang 20 frame per second itu di kisaran 20. Gitu. Oke. Gitu. Itu tadi. Tapi kalau buat video. Memorinya video itu emang wajib pakai untuk RAW-nya itu wajib pakai CFast. CS Express. Nggak cuma RAW sih, sebenarnya di 8K-nya ya. Oh, di 8K-nya ya. Ya, karena ya itu tadi, itu kan heavy ya. Ya, itu mending lebih disarankan menggunakan CF Express. Oke, tapi kalau pakai slot keduanya tadi seperti disebut ada 2 slot. SD card untuk merekam 8K nggak bisa? Nggak bisa. Jadi untuk merekam foto atau yang itu bisa untuk resolusi yang lebih rendah. Gitu. Oke. Kalau yang resolusi, berarti kita ngomongin resolusi lebih rendah daripada 8K. Itu ada resolusi apa aja, Mas? 4K kita punya yang resolusinya 4K yang punya frame rate-nya 120. 120. Slow motion. Oke. Gitu. Jadi kalau kita mau ngerekam slow motion, udah ada pilihannya di 4K. Oke. Gitu. Nice. 120 lumayan loh itu sebenarnya untuk slow mo-nya. Ada juga yang 60p dan 30p 4K. Nah, untuk 4K-nya sendiri itu sama kayak 8K. Dia ada UHD dan DCI. Iya, ada. Jadi makin banyak pilihan kalau orang mau kebutuhannya apa. Enak gitu. Ada UHD, ada DCI gitu. Nah, selain 4K, misalkan nih kita fakir hard disk nih. Fakir hard disk. Iya, fakir hard disk. Jadi kita pengen nge-record tapi ya udahlah, hard disk kita nggak banyak banget nih. Memori terbatas gitu kan. Gitu. Ada resolusi lebih kecil lagi. Full HD ada. Untuk Full HD sendiri apa aja tuh, Mas? Full HD iya dia ada 60p dan 30p. 60p dan 30p. Nah, terus kemudian juga ini kan formatnya ada All-I dan IPB. Dan di sini juga tersedia IPB yang light. IPB yang light. Oke. Gitu. Di beberapa settingan. Nah, sebelumnya teman-teman ngulik, saya sempat pegang ini beberapa hari untuk ngetes nih, nge-review videonya. Nah, kemarin sempat saya lihat ada ini nih, Mas Dani. Isu ya? Ada enggak. Ada 4K HQ. Oh iya, betul. Nah, betul. Itu maksudnya apa tuh, Mas? Jadi kan kita udah tahu nih resolusi yang biasa dipakai apa aja sih biasanya ya adalah PAL atau TSC. Ya, hitungannya kan ada 30, 25, 50, 60. Nah, terus ada UHD dan CI. Nah, tiba-tiba pas paling ujung itu ada HQ. HQ. Ya, gini, sebenarnya kalau untuk 4K HQ itu adalah pilihan tambahan lagi nih. Bener sih yang kata Mas Dadi. Jadi dengan 4K HQ kita bisa menghasilkan video dengan resolusi yang lebih rentangnya lebih luas. Nah, dia bisa disebut dia punya itu sampai 10 bit 422. Itu. 10 bit 422. Oke. Di 4K-nya? Ya. Di 4K-nya. Oke. Berarti kalau sebenarnya yang lainnya 10 bit juga? Enggak. Jadi kalau kita udah matikan HQ itu tadi, dia jadinya 8 bit. 8 bit. Oke. Kecuali kita pakai yang Canon Lock itu ya? Ya, kalau itu lebih memudahkan kita lagi kan. Nanti kalau minta post processing, nah kita mau grading lagi, nah itu sudah ada. Kan kadang-kadang kita nyari ya memang adanya yang lock-nya itu kan. Betul. Nah, sekarang udah ada nih Canon Lock. Oke. Sebelumnya saya sempat nyoba nih, teman-teman ngulik. Jadi filenya saya cobain pakai Canon Lock. Kan biasanya kan kalau misalkan kita bermain video,
rata-rata kita nyari warna flatnya nih. Warna flatnya itu benar, disebut dengan CinemaGamma. Nah, CinemaGamma di Canon itu ada Canon Log. Nah, Canon Log sendiri itu ternyata punya 10 bit ya. 10 bit. Jadi 8K, 4K, terus sama Full HD-nya. Kalau ketika kita pakai lognya, nah itu bisa dapat 10 bit tuh, Mas. Oke. Oh, gue mesti nanya ini langsung nih sama jagoannya nih. Oke. Sama jagoannya. Akhirnya pas saya lihat-lihat, oh ya benar ada ternyata. Untungnya Mas Dani nih udah ngasih minjem duluan nih. Emang kemarin aku kan juga minjemin ke Mas Dadi, sebenarnya pengen lihat feedbacknya gimana dari kamera ini. Feedbacknya sih, jujur nih, saya juga mereview bareng dengan beberapa teman di stasiun TV, sama beberapa teman di PH. Mereka bilang, wah ini sih keren sih. 8K-nya tuh keren katanya. 8K-nya keren. 4K-nya juga oke katanya. Tapi kalau untuk masalah 8K katanya, ini luar biasa. Luar biasa. Tapi ada pesan nih, Gimana? Ada pesan pesannya nih. apa? Kalau bisa pesan dari teman-teman yang udah nyoba, Full HD-nya ada 240. Karena sebenarnya emang kebutuhannya jarang sih, Mas, menurut saya sih. Saya juga pas ngobrol, kebutuhan untuk slow mo itu sebenarnya jarang. Tapi alangkah baiknya ada. Gitu. Alangkah baiknya ada. Siap. Adapun sebenarnya kita bisa akal-akalin sih. Kita tampung dulu deh itu kalau ada ini. Itu yang pertama. Terus selain itu deh, Mas, fitur resolusi. Biasanya kan kita bermain di resolusi aja nih. Ada fitur-fitur unggulan lain nggak sih dari Canon untuk EOS R5 ini? Videonya ya? Untuk videonya. Video sudah, terus kalau video tadi udah HDR-PQ, ya, terus udah sih ya. Nah, sekarang gila nih, pesan-pesan teman-teman di yang sudah review ini. Kita sering dapat informasi itu, Mas, kameranya overheating. Iya, itu paling sering. Overheating. Nah, sebenarnya overheatingnya seperti apa sih, Mas? Overheat. Jadi gini, sebenarnya kalau mau kita bahas bareng segala macem, yang namanya kamera, apalagi ini kan kamera hybrid gitu kan. Kalau kita mau push terus segala macam, pasti akan ada waktunya itu overheat. Nah, terus kalau memang dari Canon sendiri malah udah open banget dari awal. Jadi setelah launch terus sempat keluar itu overheat, langsung selang 1 hari aja itu langsung ada informasi mengenai overheat ini. Gitu. Jadi ada memang durasinya kalau di suhu normal, suhu kamar itu biasanya durasinya berapa menit segala macam dan kebutuhannya seperti apa. Nah, itu malah kita open banget semuanya. Gitu. Soalnya gini, kita sempat review nih, kita sempat coba lokasinya nih, kita terang-terangan, lokasi adalah ruangan ber-AC tapi nggak terlalu dingin. Bukan berarti itu ruang studio atau ruang server ya dinginnya. Jadi kita bayangin ruang AC yang ya standar kamar lah ya. Gitu. Saya pakai untuk merecord 8K RAW itu sampai kok 30 detik. 30 menit. 30 detik ejakulasi dini. 30 menit. 30 menit pun kayaknya saya nyoba sendiri pun juga masih lebih ya. Jadi 30 menit itu masih bisa lebih. Iya. Saya kemarin sempat coba itu 28 menit baru keluar tuh indikatornya. Tapi masih sampai mentok karena sekarang gini deh. Kalau saya mencoba salah satu kamera gitu, kamera untuk long record, ya kita pakai kameranya benar-benar kamera video ya. Gitu. Dengan kamera DSLR atau kamera mirrorless, pasti ada limiternya. Nah, limiter itu kan ya biasanya memang untuk menahan supaya tidak overheating. Benar. Overheating sih pasti ada. Maksudnya kita berbicara overheating pasti ada, tapi untuk melindungi komponen di dalamnya. Yes, benar. Betul. Nah, seperti itu kalau menurut pandangan saya. Nah, kalau di Canon sendiri sebenarnya dengan waktu durasi 30 menit non-stop record, itu sih udah cukup sih. Iya, karena sebenarnya kalau untuk perekaman video itu kan kalau apalagi 8K ya, biasanya kan kebutuhannya memang khusus dan nggak long record. Gitu. Jadi ya sangat aman menurut saya untuk 8K. Justru nih ya, data dari Canon itu menyebutkan di suhu kamar itu hanya bertahan 20 menit.
Di suhu kamar cuma bertahan 20 menit. Iya, itu 20 menit ya. Aduh. Dan coba dia berobat dulu Mas, biar agak sedikit lama gitu, durasinya lama. Nah, saya malah nyoba, itu suhu kamar, itu lebih di 30 menit. Jadi apa yang diinformasikan Canon, itu malah justru suhu teramannya. Suhu teraman? Iya, 20 menit gitu. Itu malah bisa lebih. Bisa lebih ya? Dan yang unik nih ya sebenarnya ya, saya malah dapat ada beberapa sumber itu membuat hack yang menghentikan overheating. Jadi mereka ngehack kamera ini, baterainya dicolok gitu ya. Jadi dia bisa lebih recordnya. Misalkan overheat di menit ke-30. Dia hack nih. Akhirnya dia bisa record lagi sampai ke menit selanjutnya. Cuman memang sebenarnya dari Canon ini melindungi yang tadi Mas Dadi bilang, melindungi komponen di dalamnya. Berarti kalau misalkan itu hack, secara tidak langsung kita bicara ini ilegal ya? Ilegal. Dan itu akan berbahaya, kami tidak menyarankan. Betul. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya bisa aja, tapi resiko ditanggung penumpang. Resiko ditanggung sama user yang ngoprek kameranya ini atau ngakalin kameranya ini. Berarti secara tidak langsung kalau misalkan itu secara tricky ya? Tricky. Dulu kan pernah ada nih. Gimana? ML, ya kan? Apa tuh? ML jangan arti yang lain ya, jangan arti negatif nih. Magic Lantern. Oh iya. Dulu sempat ada tuh ya kan? Betul. Dulu awal-awal. Keren banget sih itu. Wah, itu sempat saya pakai tuh. Iya. Ada tombol ada indikator overheat. Apa itu? Kita bisa long record tuh. Tapi memang kalau dipakai masih sering masih jarang-jarang masih oke lah ya. Tapi kalau ketika seringan, saya ngerasain sendiri nih. Ya, apa itu waktu itu? Kameranya mati total. Sedih saya. Makanya iya, gitu. itu sih. Berarti sebenarnya sama ya kayak overclocking di komputer. Sebenarnya sama, betul. Didongkrak kinerjanya memang bisa, tapi jangan sampai gitu. Iya. Jangan sampai seperti itu. Betul. Sebenarnya dari Canonnya sih sudah set, sudah membuat itu supaya aman. Bahkan kalau di kamera-kamera sebelumnya, Canon itu malah tidak ada yang namanya itu indikator suhu yang waktu muncul itu ya. Nah sekarang ini udah ada. Jadi kita udah siap-siap nih, misalkan kayak udah mau overheat, ya udah kita udah siap-siap penanganan selanjutnya apa. Nah misalkan nih dia udah overheating nih, kan gosipnya nih meme-memenya nih, ya kan? Kameranya bisa meledak. Waduh. Emang sih meme sih Mas, tapi lucu aja gitu. Sebenarnya gimana? Ada kemungkinan nggak sih kamera ini bisa meledak gitu? Bisa. Diledakin ya? Diledakin bisa. Enggak lah. Ya intinya sih terus tiba-tiba nih kita pakai terus meledak sih nggak mungkin gitu. Kan biasanya kan kalau misalkan nih ya, kita contoh nih smartphone. Jangan sebut merek. Nah sebenarnya gini, kalau handphone kan kadang-kadang kita colok nih. Smartphone lah apa-apaan itu kita colok sebelum kita pakai charging ya, itu bisa meledak. Nah misalkan dengan kondisi panas ya berarti kan ada panas di situ. Nah misalkan ini ada yang paksain nih Mas, kita paksakan itu bisa meledak? Enggak sih. Yang maksimal mati total. Berarti masih safety dong buat pembelinya. Karena kalau gitu ini pasti kita udah dibeli tentara. Buat perang. Oke. Coba kita abis ini kita hubungi Pindad. Pindad mau nggak coba observasi ini bisa jadi alat perang? Enggak sih, nggak bisa. Intinya sih nggak bisa sih kalau untuk meledak-meledakan gitu. Gitu intinya. Terakhir ini Mas, saya mau ada beberapa yang saya tanya nih. Tapi sebenarnya nih, target market yang cocok. Target market. Sebenarnya kalau saya lihat kan nih targetnya videografi, tapi Mas Dadi sendiri bilang ini bisa dua-duanya. Bisa foto dan video. Kalau dilihat secara foto, resolusi 45 megapiksel. 45 megapiksel itu bisa buat kualitas baliho loh Mas. Betul. Betul. Terus untuk video besar juga. Ya, menurut saya terbesar di kelasnya kan? Iya. Di kelas berapa ini? Di kelasnya pokoknya, di kelasnya. Jadi kelas mirrorless itu saya baru nemuin yang 6K, 4K gitu kan. Tiba-tiba Canon ngeluarin 8K gitu kan. Nah, target marketnya siapa? R5 sendiri ini memang target marketnya orang yang membutuhkan kebutuhan hybrid. Jadi baik itu untuk fotografi atau videografi. Nah, karena ya
ini kita ngeliat di lapangan gitu kan. Kayak orang wedding contohnya. Orang wedding itu membutuhkan sekali apa yang namanya hybrid itu. Jadi mereka invest di satu kamera, di mana yang ini nanti bisa untuk kebutuhan foto maupun video. Foto dan video. Ya gitu. Jadi ya kalau ini ada teman-teman wedding nih yang ngeliat nih, ini memang luar biasa sih. Oke. Untuk wedding asik banget. Nah, berarti secara tidak langsung tidak menutup kemungkinan untuk dipakai di tempat lain dong, maksudnya bukan wedding aja. Oh tentu, jadi wedding hanya salah satunya, karena juga pasti ada yang membutuhkan untuk spek seperti ini itu juga banyak gitu. Contoh lah untuk komersial pun butuh, terus yang pasti nih ya teman-teman hobis pun banyak yang membutuhkan ini gitu kan, karena kalau saya ngelihat nih kayak landscape, nah terus portrait, travel, ya ini spek-spek yang ada di sini tuh sangat memenuhi kebutuhan mereka. Oke, berarti sebenarnya kameranya nih kamera palu gada nih. Palu gada, benar. Apa lu mau gua ada nih gitu kan. Benar. Misalkan nih ada bahasa. Mas, bisa nggak sih nih kamera ini kita pakai untuk multicam? Multicam berarti untuk record jangka panjang. Jangka panjang. Tergantung resolusi yang dipakai sih. Kalau saya sih tidak menyarankan untuk multicam itu misalkan kayak 8K. Karena kan ini kan ya yang tadi sudah kita open juga ya, makanya untuk long record kita tidak rekomendasikan karena hanya sampai kisaran 20 menit. Walaupun secara faktanya saat kita coba lebih ya. Nah, gitu. Berarti sebenarnya kalau dipakai buat industrinya nih, tadi kan Mas Dani sebutin industri fotografi dong. Nah, berarti kalau misalkan untuk industri videografi, seperti kayak bikin TV komersil, terus video klip, video klip, terus apa lagi ya yang biasa web series kayak gitu-gitu, itu masih kepake dong? Masih kepake karena kalau teman-teman ngelihat data dari yang kita open itu, bahkan di resolusi rendah dia tidak ada isu. Tidak ada isu. Jadi misalkan kita pakai Full HD, dia bisa long record. Wow, itu menarik. Nah, gini, teman-teman ngulik. Untuk sebenarnya kalau misalkan kita berbicara alat, alat apa aja sih yang bisa kita pakai untuk produksi misalkan? Ya kita harus tahu juga nih alatnya apa nih. Ya, benar. Kelemahan dan kelebihannya apa. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara, kita mau pakai EOS R5 untuk multicam. Nah, sebenarnya kita harus lebih bijak juga kan memilih alatnya. Tentu. Kecuali kita misalnya berpikir untuk kita produksi misalkan besok gue dapat job iklan nih, bisa kali pakai EOS R5 gitu kan. Nah, di situ kan sebenarnya ketika kita produksi kan kita nggak butuh waktu lama di lokasi. Iya benar. Dan itu kan cut to cut ya, nggak yang langsung long record gitu. Betul. Nah, kemarin saya sempat lihat nih Mas, kamera kompetitor, kamera tetangga sebelah. Ya kan? Oke, gimana? Tetangga sebelah ya kan. Ini karena sesinya Canon, saya nggak boleh nyebutin. Tapi kalau sesi yang lain juga, kita juga boleh nyebutin. Nah, kenapa sih Mas, si kamera Canon ini, EOS R5 ini tidak dipasangi kipas pendingin? Oh, jadi memang ada beberapa faktor. Nah, karena kan sebenarnya, maaf ya Mas, saya potong sedikit. Nah, sebenarnya kan kipas pendingin itu kan bisa menghindari overheating. Yes, benar. Cuman kembali karena ini kamera hybrid, kita ingin memenuhi kebutuhan orang-orang kamera hybrid pertama. Nah, jadi body ini kita udah bikinnya pertama itu kita inginnya kecil. Terus yang kedua kita inginnya kamera ini movable. Ketiga, kamera ini juga punya ceiling. Nah, jadi semua itu kita udah makan di sini. Nah, kalau kita menambahkan fan lagi, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma akan menghilangkan ada yang hilang lagi. Jadi kayak ini jadi makin heavy, makin besar. Biasanya ada lubang celah angin ini yang bisa masuk air. Iya, betul. Gitu. Berarti secara tidak langsung kamera ini durability-nya sebenarnya lebih tinggi di atas itu dong. Durability-nya di atas. Ini kuat banget kalau mau dibilang. Saya pernah jatuh ini nih, jujur.
saya jatuhin. Okay. Jadi lambat. Bosnya Mas Dani, tolong diperiksa. Iya. Jadi nggak sengaja saya baru testing kamera ini, saya pakai kabel kan, yang macam untuk ini. Saya lupa kabelnya masih saya memakai headphone, ketarik, laptop saya ketarik, ini ketarik, jatuh. Betul kan? Terus saya cek, oh masih aman sih. Oh iya masih aman. Oh ya udahlah, dirembel juga. Oh iya siap. Nggak kelihatan. Iya. Jadi ketahuan. Kalau saya beli Mas ya, waduh itu namanya sakit tapi nggak berdarah. Iya. Iya. Durable sih ini. Durable ya. Oke. Terakhir ya Mas, ini benar-benar terakhir. Oh iya dari tadi terakhir. Iya, terakhir cuma sekali Mas, tambah sekali lagi. Ya oke. Nah, misalkan nih kita mau beli kamera ini, itu sekarang bisa didapetin di mana? Kebetulan ini pre-order udah tutup. Waduh. Udah tutup. Sebenarnya kalau belum tutup nih Mas, teman-teman gue saya mau kasih semuanya. Waduh. Sultan ya, sultan ini. Ya, jadi kemarin kita udah open pre-order dan ternyata antusiasnya luar biasa ya. Jadi clear untuk body only habis. Jadi body only habis. Jadi kita close. Mas pesanan saya ada nggak tapi? Ya, jadi kita close dulu nih. Ya, jadi nanti kalau untuk selanjutnya harus ini kan yang untuk pre-order ini kan tersedia nanti di September 2020. Oke, September. Nanti kira-kira di akhir bulan. Nah, kemudian untuk selanjutnya harusnya di Oktober sih. Nanti kita tentunya harganya berbeda dari harga pre-order. Waduh. Kalau kemarin pre-order itu sekitar 60. Sekitar 60. Koma kecil. Oh, koma kecil. Komanya berapa? Masih tahu komanya. Ya, nextnya nanti dilihat ya harga yang akan ada di pasaran. Gitu. Ya pasti berbeda ya, lebih murah di pre-order yang kemarin. Ya, tentu. Hadiahnya juga makin lebih banyak. Lebih banyak. Waktu pre-order kemarin. Oke. Tapi kalau hadiah saya lebih banyak. Iya. Makanya reviewin barang. Aduh, kemarin sih ada ini juga ya. Jadi cash PWP di kamera lensa Trinity ini. Oke. Ini sebenarnya saya tertarik nih Mas bahas si lensa ini. Tapi mungkin kita nyari waktu untuk kita bahas si kamera lensa ini. Lensanya dari R sendiri ini buat informasi juga karena banyak yang belum tahu, ini makin banyak. Jadi selain lensa Trinity ya, Trinity itu 1535, 2470 dan 70200. Nah, itu ada juga lensa-lensa lain. Dan buat yang senang untuk mobilitas tinggi, itu udah ada lensa-lensa kecil yang ringan segala macam tuh juga ada gitu. Pilihannya banyak banget lah untuk lensa itu. Pokoknya harganya lebih ekonomis atau? Tentu lebih ekonomis. Untuk yang tadi ya, yang ringan-ringan itu ya. Kalau L series pasti ya namanya juga L series gitu. L series luxury, iya, larang. Larang. Oke. Mas Dani, terima kasih buat waktunya. EOS R ini, EOS R5 ini. Oh iya. Kita bridging. Sempat dapat info kalau si EOS R5 ini akan launchingnya itu bareng si EOS R6. Nah, betul. EOS R6. Saya udah pakai lagi nih buat nyoba. Nah, nanti buat teman-teman ngulik yang penasaran untuk EOS R6, nanti kan kita akan bahas reviewnya lagi untuk EOS R6. Saya nggak akan bahas sekarang karena saya harus mencoba dulu pakainya kayak gimana, terusnya kelebihan kelemahannya kayak gimana. Nanti kita harus tanyakan langsung. Terus kalau buat teman-teman ngulik yang pengen tahu apa sih EOS R6 itu, terusnya mau nitip-nitip pertanyaan, bisa langsung komen di bawah aja. Apa aja pertanyaannya, nanti akan saya rangkumkan dan kita akan langsung tanyakan ke Mas Dani ini. Gitu. Oke? Mas Dani, thank you buat waktunya. Nanti kita akan ketemu lagi produksi untuk kita tes si EOS R6 ini. Thank you. Buat teman-teman, besok kita ketemu lagi. Ciao.